Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maharus Ali. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukamara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan dengan cara mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama. Pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahap kedua, ambil pelajaran. Pada tahapan ini, diminta mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Tahap ketiga, gali mimpi. Pada tahapan ini, diminta untuk dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Jabarkan rencana. Di tahapan ini diharapkan dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Tahap terakhir, atur eksekusi. Di bagian ini untuk memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, mewujudkan peserta didik yang unggul dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Prakarsa perubahan ini saya buat dalam rangka mengambil salah satu dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berikut tahapan metode Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu mewujudkan budaya 5S di sekolah? Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui budaya 5S? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, melakukan wawancara dengan peserta didik terkait budaya 5S, mencari referensi tentang cara pembiasaan budaya 5S di sekolah, mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen awal pembelajaran. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan yang dirumuskan adalah, siapakah guru yang berhasil mengajarkan pembiasaan budaya 5S di sekolah? Aktivitas apa saja yang mencerminkan penerapan budaya 5S? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam menerapkan pembiasaan budaya 5S? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mencari referensi tentang guru yang bisa menjadi tauladan dalam menerapkan pembiasaan budaya 5S, mewawancarai guru dan peserta didik tentang pengalaman menerapkan pembiasaan budaya 5S. Selanjutnya, mencari referensi tentang sekolah yang berhasil menerapkan pembiasaan budaya 5S. Selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan yang dirumuskan adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembiasaan budaya 5S dapat mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia telah terlaksana? Daftar tindakannya adalah membuat deskripsi sikap dalam respon kesalahan anak melalui survei, kemudian mengarahkan dan menuntun peserta didik menuju hal yang benar dalam pembiasaan 5S. Membuat daftar pembiasaan budaya positif baru yang akan saya peroleh dari literatur. Membuat gambaran sikap di respon peserta didik melalui wawancara. Kemudian selanjutnya jabarkan rencana.
Pertanyaan yang dirumuskan adalah, apa langkah sederhana atau pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia melalui pembiasaan budaya 5S? Strategi apa atau langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik pembiasaan budaya 5S? Daftar tindakannya adalah berdialog dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait penerapan pembiasaan budaya 5S. Membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan peserta didik terkait penerapan pembiasaan budaya 5S, mencari referensi terkait program penerapan pembiasaan budaya 5S di sekolah lain. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaan yang dirumuskan adalah, siapakah yang bertanggung jawab untuk memantau penerapan pembiasaan 5S agar mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Daftar tindakannya adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk pembagian tugas pengawasan dalam melaksanakan program pembiasaan penerapan budaya 5S. Melakukan evaluasi secara berkala dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Demikian rancangan tindakan perubahan menggunakan tahapan Bagja. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.